kita lebih ingin adu sektoran nih Sam. Indo kan sangat kaya kan batu bara, sangat kaya kan sawit. Sawit ini ke depannya bagus atau enggak, itu Indonesia yang pegang power. Supply-nya itu kita udah pegang banyak, demand-nya belakangan lagi growing gila-gilaan. Aduh, minyak jagung, minyak kedelai, senggol bos, kalah semua. Senggol ya. Batu bara eksportir terbesar siapa? Indonesia. Batu bara itu bisa provide one of the cheapest source of electricity. Nah, kan di mana-mana sekarang ngomongin AI ya. AI itu nyedot listrik banyak loh. Di batu bara ada beberapa tambang juga yang saat ini masih baby, Jo. Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini sama Pak Samuel nih. Kita ingin adu sektor Sam. Mau gulat ya kita ya? Mau gulat. Sektor yang paling banyak memberi keuntungan bagi teman-teman dan mungkin bagi kita juga ya. Salah satu sektor itu nggak jauh dari batu bara dan sawit. Oke. Ini sektor primadona Indonesia nih. Nggak mungkin nggak ada teman-teman yang nggak tahu sektor batu bara, sektor sawit. Coba tulis di kolom komen. Jagoannya ini perusahaan apa di sektor tersebut. Ya, kita dating juga ada jagoannya. Tapi kita nggak akan bahas saham ya. Kita lebih ingin adu sektoran nih Sam. Indo kan sangat kaya kan batu bara. Sangat kaya kan sawit. Nah di video kali ini saya mewakili tim sawit nih ya. Lu mewakili batu bara. Berarti gue dipaksa harus batu bara. Tim batu bara kali ini untuk video ini aja. Ya, di luar itu batu bara dan sawit bersahabatan betul. Iya siap. Teman-teman pasti nonton sampai habis kalau mau tahu keunggulannya dari sektor ini apa dan kenapa kita rasa ini dua sektor yang teman-teman harus paham. Oke, gue dulu ya Sam. Kenapa menurut gue sawit ini menarik? Pertama-tama, Indonesia itu produksi mayoritas ya, dari sawit dunia. Mungkin 50% itu dikontrol sama Indonesia. Jadi kita bisa ngomong sawit ini ke depannya bagus atau enggak, itu Indonesia yang pegang power. Kalau Indonesia sawitnya drop, udah itu demand dunia, harga sawit bakal loncat gila-gilaan. Karena power kita tuh gede banget. Ya, Indonesia dan Malaysia, tapi by size itu Indonesia jauh banget. Kalau kita ngomongin sawit, Indonesia kan pegang supply-nya banyak nih. Nah, demand-nya juga itu sebenarnya lagi naik. Jadi supply-nya itu kita udah pegang banyak, demand-nya belakangan lagi growing gila-gilaan. Ya karena faktor apa? Kita nggak ngomong panjang lebar di sini, teman-teman bisa nonton video kita yang sawit sebelumnya. Intinya karena biodiesel. Semenjak biodiesel itu dinaikin, jadi teman-teman kalau misalnya beli solar ke pom bensin, itu solar tuh dicampur biodiesel. Sekarang udah 40%. Nah, dan kedepannya mau dinaikin sampai B45, B50 dan seterusnya, we'll see. Nah, jadi poin nomor satu, kenapa sawit menarik? Demand-nya lagi cenderung naik, ya detailnya teman-teman bisa lihat chart di sini. Dan Indonesia itu pegang supply-nya mayoritas dari dunia, lebih dari 50%. So my point is, dengan prospek sawit yang bagus, Indonesia bisa diuntungkan, dan tentunya perusahaan-perusahaan sawit yang punya kebun, yang bisa mengolah sawit, itu juga bisa diuntungkan. Oke, jadi dari poin yang Jo sampaikan ini, artinya kan lu lihat ada dua nih ya Jo. Satu adalah kita pemain besar, dan kedua kedepannya cerah. Intinya kan itu ya, batu bara juga gak kalah. Ya. Jadi kalau kita lihat batu bara eksportir terbesar siapa? Indonesia ya, jadi nggak kalah juga nih. Nah, kalau kita ngomong dari sisi kebutuhan Jo, ya, batu bara ujung-ujungnya buat apa? Buat listrik ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga buat listrik ya. Itu udah kebutuhan yang salah satu yang paling mendasar Jo dari manusia ya. Dan saya kalau nyari kebutuhan apa lagi yang lebih mendasar, menurut saya ya mungkin hanya makanan. Ya, tapi energi juga termasuk kebutuhan dasar. Itu yang membuat kita bisa maju peradaban kita. Termasuk teman-teman, kenapa bisa nonton YouTube kita di sini? Ya salah satunya karena berkat batu bara, Jo. Ya, jadi ini menurut saya ini udah kebutuhan yang sangat fundamental, sangat mendasar. Kalau orang bilang ini udah kuno, udah lewat, udah mati, lihat aja Cina. Ya, bangun terus pembangkit listrik tenaga uap, tenaga batu bara. Artinya masih kepake nggak? Nah, itu aja. Kita lihat yang biggest aja. Itu satu. Nah, kedua tadi lu ada singgung mengenai kedepannya cerah ya. Jadi kalau batu bara mungkin orang lihat, wah kedepannya nih kayaknya mendung nih, kayak asapnya gitu, mendung ya, gelap ya gitu ya. Tapi banyak katalis juga gitu ya, banyak positifnya juga ya. Contoh satu misalnya kalau kita lihat ya listrik di dunia ya, yang pakai masih negara-negara maju loh kebanyakan ya. Gimana negara-negara yang masih mulai berkembang ya, mereka kan juga butuh electricity and they need the cheapest dulu ya. Sebelum kita green, kita cheapest dulu aja, minimal ada dulu ya. Dan batu bara itu bisa provide one of the cheapest source of electricity ketimbang sumber-sumber lain ya. Artinya apa? Artinya alternatif penggantinya ini ya tidak sebagus dia gitu. At least kita ngomongin secara murah ya. Kita nggak ngomongin secara emisi ya, tapi secara murah dulu nih Jo. Jadi menurut saya kedepannya masih bisa nggak? Masih bisa aja ya. Sama ada satu lagi yang mungkin orang lupa Jo. Apa tuh? AI ya. Nah, kan di mana-mana sekarang ngomongin AI ya. AI itu nyedot listrik banyak loh.
ya kan? Data center semua lagi bangun bermegawatt. Ya, megawatt itu kan buat kapasitas listrik, ya kan? Di forecast oleh konsultan McKinsey, Amerika kebutuhan listrik di AI mungkin hari ini 3-4%, mungkin di 2030 itu udah bisa menjadi 12% dari kebutuhan listrik Amerika, kurang lebih. Ya, artinya kebutuhan listriknya bertumbuh dan pangsa pasar listrik dari AI juga bertambah. Berarti apa? Ya, kalau kita lihat di Amerika banyak tambang-tambang yang juga udah mau disuruh mulai lagi sama Trump. Ya, karena kebutuhannya besar. Kalau kebutuhannya kecil, pasti udah di shutdown. Oke, menarik ya batu bara. Sebenarnya prospeknya juga ada nih. Iya. Oke, tadi ada poin bagus yang lu bilang mengenai batu bara still the cheapest dan masih dipakai. Yes. Sawit juga nggak kalah juga nih saya. Gitu, nggak kalah juga. Ya. Sawit ini ya sebagai fun fact ya. Mungkin nanti detail teman-teman lihat di sini. Kalau kita nanam, kan lahan terbatas nih. Makin lama pasti lahan makin berharga, makin terbatas. Ujung-ujungnya kita mau ambil minyak nabati. Nah, produktivitas sawit ini jauh dibandingin sama yang lain. Ya, teman-teman boleh cek aja. Aduh, minyak jagung, minyak kedelai, senggol bos, kalah semua. Senggol ya. Senggol. Minyak sawit tetap paling produktif dan itu jauh banget. Ya. Ini makanya membuat sawit itu sebenarnya paling efisien. Dan menarik ya, hanya bisa tumbuh di garis khatulistiwa. Ya. Makanya Indonesia tuh sangat bersyukur banget ya. Kita berkelimpahan sumber daya alam. Ya. Sawit juga banyak ya. Kita mau nanam rapeseed oil, soybean oil, mau nanam 10 hektar, sama nanam sawit mungkin 3 hektar, 4 hektar, produktivitasnya tetap menangan sawit. Ya. Inilah yang membuat sawit salah satu minyak yang paling banyak digunakan. Ya. Dan kalau kita ngomongin biodiesel, ini kan demand-nya juga sebenarnya agak sedikit beda ya. Dibilang apakah biodiesel benar-benar diperlukan banget secara dunia? Mungkin enggak. Ya karena sebenarnya kita bisa pakai solar aja, pakai minyak. Cuma kan Indonesia memang mau mengurangi impor, makanya demand biodiesel ini benar-benar digenjot. One thing yang saya mau mention di sini adalah dikala semua perusahaan lagi pada ekspansi ya kan, lagi banyak bangun refinery, segala macam. Kebunnya ini kan lama-lama tua nih Sam. Kebun lama-lama tua, mereka kalau mau nanam lagi perlu biaya lagi, perlu waktu lagi. Nggak bisa tanam sekarang, panen tahun depan nggak bisa. Butuh waktu minimal 3 tahun 4 tahun baru panen. Jadi poin saya adalah kita ngomongin 3-5 tahun ke depan ya. Harga sawitnya masih tinggi, demand-nya cenderung naik, tapi supply-nya itu kayaknya bakal nggak kemana-mana. Oke, jadi ini kita ngomongin dari shortage-nya gitu ya. Shortage-nya. Supply-nya sulit bertambah sehingga harusnya harga produknya cukup terjaga. Terjangkau ya. Bukan terjangkau, terjaga di level yang cukup tinggi. Ya, itu di sawit. Itu di sawit. Nah, kalau batu bara sendiri yang gue penasaran nih, mungkin teman-teman penasaran. Ya, batu bara ya, kan tambangnya udah ada. Terus 3-5 tahun lagi udah nggak ada something fresh dong. Gini-gini doang dong. Oke, ya itu sebenarnya kalau kita lihat ya, batu bara juga produsen-produsen yang besar Jo. Memang mungkin udah mencapai usia primanya. Sebenarnya sama juga kayak sawit. Sawit juga udah mencapai usia primanya, kan ke depan bukan naik tapi agak cenderung lebih landai menuju turun produksinya. Sama, batu bara juga udah di usia primanya ya. Jadi ya cenderung udah stabil, beberapa yang gede-gede ada yang sedikit menurun. Sama sebenarnya kayak sawit. Tapi di batu bara ada beberapa tambang juga yang saat ini masih baby Jo. Ya, saat ini masih baby. Mereka baru mulai jalan, baru mulai ekspansi. Saat ini udah berproduksi. Tapi itu masih bisa produksinya meningkat banyak. Sedangkan ya kalau saya lihat di sawit mungkin produksi ya tadi kayak kata Jo, naiknya lebih sulit, lebih lama. Kalau kita nanam itu juga masih butuh 4-5 tahun sampai dia mulai lumayan lah ya menghasilkannya. Dan juga di satu sisi di sawit sendiri kan memang penambahan lahan itu juga lebih terbatas sekarang ya kan. Kita tahu kasusnya perlu disebut, nggak usah, jangan ya. Tapi kalau di batu bara kayak ada beberapa yang mau meningkatkan produksi tuh kayaknya sih bisa-bisa aja tuh. Yang penting bisa tahu cari emitennya mana ya. Dan ini mungkin salah satu yang nggak bisa dipungkiri, keunggulan di batu bara adalah mereka udah ada izinnya, tinggal ngeruk-ngeruk doang. Makanya secara capital mungkin bisa dibilang lebih efisien. Ini keunggulan. Jadi tim batu bara. Berarti saya berhasil teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya. Karena memang mereka udah keluar uang di depan, tinggal ngeruk-ngeruk doang. Teman-teman kalau perhatiin dividen batu bara kan bisa gede-gede banget. Sawit juga sebenarnya cukup gede. Cuman ya ketika mereka replanting ya segala macam tetap ada biaya servis lebih tinggi lah ibaratnya kasar kata. Kayaknya beberapa perusahaan sawit juga lagi ekspansi. Meskipun di refinery-nya ya banyakan. Kalau misalnya kayak batu bara mungkin yang tadi saya bilang produksi naik itu bukan yang pemain-pemain lama. Sedangkan kalau di sawit mungkin ada beberapa pemain-pemain lama. Saya contoh misalnya salah satu yang kita habis kunjungin tuh. Nah itu kan lagi ekspansi juga. Jadi mungkin dividennya kan ya harus dibagi-bagi. Nggak bisa semua dividen, nggak bisa semua buat invest ya paru-paru. Tapi kalau batu bara beberapa yang mungkin memang sudah tidak mau melanjuti reinvestasinya. Bukan tidak mau melanjuti tambangnya ya, tapi tidak mau invest di lokasi-lokasi besar yang baru, yaitu mereka bisa dividen ya.
Member Ting udah tahu lah yang dividen cepet persen tuh ada tuh. Depannya huruf B. Bukan bumi. Oke, nah jadi mungkin teman-teman udah dapat nih 2-3 poin kenapa batu bara menarik, kenapa sawit menarik. Ya mungkin sedikit untuk penutup ya, teman-teman yang memang lagi tertarik untuk dalemin sawit, boleh juga coba di follow apa ya perkembangan di hilirnya. Yang kayak saya bilang, karena kenyataannya sekarang shortage itu adalah di hulu. Di kebunnya itu shortage. Ya. Banyak perusahaan sawit itu berbondong-bondong ekspansi ke hilir. Pertanyaannya, mereka bisa dapat bahan bakunya dari mana? Jangan nyampe mereka fokus industri pengolahan, tapi buahnya sendiri kekurangan. Nah itu yang terjadi di kondisi sawit sekarang. Jadi coba cari ya perusahaan-perusahaan sawit yang punya kebun masih produktif, buahnya masih banyak, yieldnya masih bagus. Nah itulah coba teman-teman PR untuk follow terus perkembangan sawit ke depannya. Jadi jangan terbawa narasi, oh ini ekspansi, cek dulu ekspansinya bisa berjalan dengan baik atau enggak, lokasinya gimana ya. Dan tentu dengan harga sawit yang tinggi di level sekarang 4.500 kurang lebih, kan demandnya tadi seperti yang kita bilang banyak untuk biodiesel. Pertanyaannya, kalau di harga biodiesel tinggi, oilnya lagi rendah, itu kan pemerintah nombok subsidi. Ya. Subsidinya itu bisa bertahan segini lama nggak kalau harga sawitnya lagi di level setinggi ini? Ya, tentu kita mau menggantikan import kita dari oil dengan biodiesel, tapi kalau subsidinya kegedean kan juga boncos. Apa jangan-jangan ya di level segini belum tentu sustainable. Ya, itu yang teman-teman harus follow dan ikutin perkembangannya kalau teman-teman yang ikut tim sawit. Tim batubara mau balas dong. PR-nya apa nih? Jadi PR-nya boleh ya kasih PR ya. Kalau teman-teman lihat, kita lihat gini aja. Batubara dengan harga sekarang itu harganya rendah, tinggi, atau sedang. Itu coba dipelajari aja ya. Teman-teman pelajari ya 10 tahun ke belakang. Kalau kita ngomongin harganya secara US dollar memang lebih tinggi dibanding siklus-siklus sebelumnya. Tapi kan ada yang namanya inflasi ya. Kenaikan bahan bakar, upah, spare part, suku cadang, semua kan naik. Ya. Jadi kita harus lihat lagi. Level $100 per ton batu bara itu setara dengan harga dulunya tuh berapa. Nah nanti teman-teman dari situ baru sadar bahwa sebenarnya kalau tim sawit ini udah lagi good time nih teman-teman. Tapi kalau tim batu bara sebenarnya lagi biasa-biasa aja ya. Tapi beberapa emiten batu bara mungkin kalau teman-teman sisir, teman-teman lihat at least secara valuasi itu masih bisa dipelajarin. Ya masih ada layak lah untuk dipelajarin ya. Tinggal kita sisir, dan emiten batubara by the way itu ada mungkin banyak sekali Jo. Ya mungkin salah satu emiten yang terbanyak di IHSG ya, sektornya ya batubara. Di sektor batubara. Jadi teman-teman ya kalau misalnya yang ini nggak menarik ya udah lanjut terus ya kan, ada banyak sekali gitu ya. Nah jadi saran saya jangan takut dan jangan tunda-tunda untuk mempelajari sektornya ya, karena kondisi hari ini ya nanti teman-teman cek ya, good time, bad time, atau so-so ya. Itu aja. Namanya komoditas nggak mungkin selamanya good times, nggak mungkin selamanya so-so, nggak mungkin selamanya bad times. Semua berubah tergantung situasi dan kondisi. Betul. Oke ya, mungkin teman-teman yang udah nonton video ini, thank you ya. Semoga dapat manfaatnya. Coba tulis di kolom komen ya, kalian lebih pro ke sawit atau ke batubara, dan kalau ada emiten yang kalian lirik, kira-kira apa nih dari perusahaan ini. So pasti teman-teman, tentu di video ini nggak bisa kita bahas terlalu detail ya, kan kalau nggak video bisa 3 jam Sam, 3 jam, 4 jam. Ya. Apa kita YouTube live? Nanti ya kapan-kapan ya. Kapan-kapan ya. Teman-teman kalau mau tahu sektor perkembangan lebih dalam seperti apa, kondisi terupdate gimana, teman-teman klik link di description aja, join program kita. Kita nggak tahu pas video ini tayang apakah program tertib masih jalan. Kalau udah nggak jalan, teman-teman bisa join full year membership kita, karena di sana kita akan bahas rutin ya, update sektoral ya, sebulan sekali ada workshop ya, entah online atau offline. Ada Tingkis juga sektoral, ada Teleko, kita biasa update spontan. Teman-teman pastiin klik link di description kalau mau tahu update ya, saham-saham kondisi terbaru ya. Jangan pelit-pelit untuk investasi, langsung aja subscribe biar nggak pusing ya. Thank you teman-teman, see you in the next chatting. Bye bye.